kayak gitu. Terus ini Pak Mari, kita pada mencoba sebenarnya aku buat konten itu tujuannya untuk kritis atau mencoba untuk lebih ngobrol sama si audiens yang suka dengan sepak bola itu. Aku sebagai jembatan sih sebenarnya. Jadi aku mau buat konten itu sebagai medium dimana karena kan di era digital ini semua orang bisa terhubung gitu. Kayak bisa aja nanti tiba-tiba Erick Thohir balas DM orang lain, netizen biasa. Jadi nggak harus kegiatan media sosial ini bisa menjangkau semua elemen gitu. Jadi aku jadikan konten ini untuk medium gimana antara regulator gitu kan sama penikmat bisa terhubung nih, minimal dengan membaca kalau ini loh keluhan-keluhan masyarakat soal sepak bola Sumatera Utara gitu. Nah, oke Bang, itu oke. Sekarang kita balik lagi lah Bang, aku udah kelewat tadi. Asprop nih sekarang udah ada Bang Arya. Tapi Bang Arya ini kan secara packaging kan bagus Bang, bisa mengundang usia 17. Akhirnya usia 19 tahun. Dalam 2 tahun itu bisa mengundang tim nasional yang dulu mimpi lah kita bisa datang kemarin. Itu gimana menurut aku sosok seorang Arya Sinulinga? Kalau menurut aku pribadi ya harus kita apresiasi gitu kan Bang. Ya seperti tadi kita sampaikan sebelumnya ya sejarah juga kalau timnas kelompok usia bisa main di Sumatera Utara gitu. Cuman mungkin yang terjadi saat ini pusat perhatian itu ada di Pak Arya semua gitu kan. Jadi bahasanya sih kayak kita tunggu informasi soal PSSI itu hanya dari Pak Arya gitu. Karena kan PSSI Sumut itu ya masih punya media sendiri gitu kan. Ya sampaikanlah timeline kegiatan lain gitu melalui media itu tadi gitu supaya nggak hanya dari tim-tim yang berkompetisi ya dari penyiar sepak bola juga tahu kalau di Sumut ini mau ada kegiatan-kegiatan. Jadi Mas Abang ada rundown-nya lah. Ya rundown gitu timeline lah gitu bahasanya gitu Bang. Jadi pengennya Abang mungkin masukan lagi ya gampang sepak bola ini kan banyak ya karena nggak mungkin semua Pak Arya yang ngurusin gitu kan Bang. Ya Pak Arya ini udah jadi sosok yang memimpin PSSI Sumut lah, udah bagus nih ya mungkin pendelegasiannya aja gitu diberikan ke yang lain untuk ngurusin ini. Jadi menurut Abang gitu. Pak Arya one man show? Nggak one man show tapi itu kan itu terpusat gitu harus ke Bang Arya aja jadinya gitu. Seharusnya ada segala sesuatu kalau bisa ya udah beliau selalu aja udah tahu tapi biar yang lain yang ngobrol gitu. Kecuali keputusan yang sifatnya krusial kayak penetapan AFF U19 ini, nah itu kan yang krusial gitu kan. Kalau yang masih Liga 4 atau Suratin ya mungkin ya bisa anggota-anggotanya yang lain lah yang hadir ya. Terus juga karena Bang Arya kan jurnalis mungkin ya, jadi pengen sepenguan nggak selesai kayak gitu ya. Jadi salah juga. Bang Arya nggak pernah ngomong kami bawa jalan sana, punya konten. Udah Bang cerita Bang. Balik lagi tadi Bang. Ini kan PSMS ini bisa dikatakan dulu kan coret monumen lokal kita ya, kita ada terus balik ini. Sementara kan mungkin terbagi dua nih. Mungkin ada harapan, ini banyak anak Medan nih. Ya kan, kecewa pertama mungkin ketika Aidun nggak dikontrak. Iya. Aidun musim lalu tuh ketika yang lain PSMS kayaknya kenceng nih. Gitu kan. Jadi tiba-tiba udah banyak yang tiba-tiba dicoret, ada banyak lah ya, ada sifat coret ini dicoret gitu kan. Kalau Bang sendiri mungkin gimana? Kalau dari aku sih sebenarnya ya sepak bola ini kan apa ya banyak versi gitu. Ada pemain yang dikontrak oleh pelatih, ada pemain yang dikontrak oleh manajemen. Jadi ada pemain yang dihubungi manajemen tapi pelatih belum tahu nih siapa yang mau yang dikontrak gitu. Ada pemain-pemain yang memang pilihan utama pelatih gitu. Jadi kan menyeimbangkan antara pilihan manajemen dan pilihan pelatih ini kan nggak gampang gitu. Jadi ya pasti kan ada alasan-alasan tersendiri kenapa manajemen suka pemain ini, pelatih suka pemain ini gitu kan. Ya, tapi memang kembali lagi semua itu harusnya karena tanggung jawab utama itu ada di pelatih ya pemain-pemain sesuai skema pelatih. Jadi kalau misalnya pelatih pengennya anak luar semua ya harus kita hargai sebenarnya gitu. Profesional juga ya. Profesional gitu. Jadi artinya kalau untuk Abang nih banyak ternyata yang nggak bisa ngejar ke pro kita. Berarti ada sesuatu yang masalah bisnis di Sumatera Utaranya. Mungkin
karena liga ini kan sifatnya jangka panjang gitu kan Bang. Artinya untuk kita menyeimbangkan ritme antara bermain di liga, berarti kompetisi kita juga harus panjang nih. Nggak bisa yang sifatnya hanya turnamen seminggu 2 minggu selesai. Jadi kayak misalnya mungkin Dulu waktu itu pernah gue MCL. ya mungkin ya kayak MCL gitu kan, setiap minggu main. Karena kan pertandingan itu kan apa ya, kita melihat kualitas pemain itu dari konsistensinya mempertahankan performa dia gitu kan. Jadi kalau hanya simpulkan dari seminggu 2 minggu ya nggak bisa menyimpulkan selama satu musim penuh gitu. Jadi aku rasa sih ya supaya pemain-pemain sumur kita ini bisa banyak ngisi slot di SMS gitu ya, kompetisi di sumurnya juga harus panjang gitu. Tapi kan banyak pemain sumur yang jauh-jauh. Kayak Kan? Contoh misalnya kita bicara, ya Iko, benar Agung di Tegal, Iya. juga punya peluang untuk masuk ke Liga 1 nih. benar. Polusi Tanggang banyak yang dikumpulin bisa nih. Iya. Sementara mereka itu berasal dari Sumatera Utara juga yang liganya masih kayak gini gimana? Kalau dari situ sih aku rasa faktor finansial juga kan. Berarti kan ada alasan finansial juga kenapa tidak bisa merekrut pemain-pemain di ini kan, pemain-pemain sumut yang level Liga 1 lah rasanya gitu kan Pak. Oke, tapi berarti artinya gini Mas, abang berani nggak ngambil iya atau tidak aja ya? Sebenarnya sepak bola Sumatera Utara ini bagus. Terus tanpa ada menurut abang juga tadi liga yang diputar secara reguler ya, bukan turnamen ya, Iya, kan harapan kita liga ya. Tapi dengan tanpa liga saja ini ternyata pemain kita banyak yang kualitas. Yang terakhir dipanggil tim nasional mungkin Gus Majuntak lah ya, tahun lalu. Tapi kalau andai kata ini juga dikemas lebih bagus, mungkin bisa, bukan tidak mungkin. Akhirnya pemain nasional, tim nasional tadi tiap tahun mungkin ada dari Sumatera Utara. Iya, benar. Kalau misalnya kita apple to apple dengan wilayah lain, kita bilang Jawa lah, ya pemain semua memang banyak yang bagus, tapi pemain Jawa lebih banyak yang bagus. Karena ya kompetisinya kayak tadi Jawa Timur kita bilang sampai Liga 4-nya itu sampai secara komersil Iya. disiar sama video itu Liga 4 gitu kan. Berarti kan kompetisinya bagus nih. Kompetisi yang bagus ya muncul dari tim-tim yang secara finansial juga sehat gitu kan, tapi bagus juga gitu. Berarti nanti kalau menurut abang, memang harus ada kompetisi yang serius dilakukan baik oleh swasta ataupun si Asprov ini sendiri. Nah, walaupun naungannya tetap di Asprov. Iya. Jadi nggak menitik beratkan hanya kerjanya Asprov nih gitu kan. Ya bisa aja tim-tim yang mungkin saat ini berkompetisi di Liga 4 gitu kan. Yuk buat sama-sama kita buat liga, ya mungkin kenapa enggak gitu kan, untuk jadi wadah pemain-pemain mereka bisa berkompetisi gitu. Oke, jadi artinya dari semua ya yang merasa pemilik klub juga, ayo mungkin gotong royong dengan pemilik klub yang berkompetisi, buat liga mereka sendiri gitu ya. Jangan berharap ke Asprov aja walaupun Asprov naungan. Benar. Siap. Ya, Bang, teringat ya Bang, dari Cilacap nih, aku bisa beli apa sih? Tengok mobil ke bawah, keren aja. Masih cukup lah. Ya mau pergi cukup, makan cukup. Bali bisa 2 kali. Cukup. Di Singapura cukup. Aminkan aja lah. Inter Milan main cukup juga Singapura, Liverpool main bisa. Abang paling tahu mas kan orang Liverpool. Memang ada sih Bang, sini-sini aja. Harap tim apa berapa? Yang lagi bagus-bagusnya itu loh. Chelsea. Kan gini nanti. Iya. Baru beberapa bulan dari gaji itu bor. Juventus punya barang. Iya, siap. Tahun berapa juga main bu? Kayaknya Yang Beckham ya. ya masih zaman Beckham lah. Baju pertama juga tulisan belakangnya Beckham kayak Yang nomor 10 atau nomor 7 tuh? nomor 7 lah. 7 ya. Siap. Berarti tendangan jarak jauh orang Wimbledon itu belum ada lah ya. Belum. Nomor 10 masih dia. Iya. Masih. Aku sebenarnya nggak suka minggu betul. Timku tuh memang tim bapak-bapak AC Milan ya. Memang beda generasi gitu. Beda. Aku tuh di Itali. Kita di semua ya bukan. Bapak tuh dia Piro ya, kenapa malah gini ya. Jadi memang sip. Tapi nanti kalau abang jujur bang, ini sedikit bukan ada.
proses banyaknya pemain-pemain yang berdarah keturunan lah panggil nih, kita agak jauh sedikit di Indonesia ya kan, walaupun ya ada warna baru ya, harapan tuh setiap mereka main ada, kayaknya nanti malam Bulgaria harapan pasti ada loh. Kalau abang sendiri ngelihat dengan metode seperti yang dilakukan oleh PSSI itu udah oke atau belum, atau hanya sekedar ya proyek mercusuar aja kelihatan mewah, dalamnya laba-laba semua Mungkin plus minus ya kan. Jadi kita saat ini kita jadi netapin standar baru itu level timnas tuh harus ada di level yang ini gitu. Setelah ada levelnya, itulah yang harusnya kita kejar melalui kondisi lokal gitu bang. Jadi ya untuk saat ini udah bagus lah gitu kan, ada pemain-pemain keturunan. Tapi jangan sampai kita dinilai-nilaikan dengan regulasi ini, dengan keputusan-keputusan menaturalisasi ini gitu, supaya apa ya? Mungkin sebenarnya rasa bangga tiap pemain itu mau dia keturunan atau dari lokal pun ya sama aja sebenarnya. Tapi kan apa ya, ada kebanggaan sendiri kalau misalnya kita yang memang lahir dari Indonesia, ya pemainnya juga kuliner kita ini semua ya, banyak juga gitu, nggak harus semua tapi banyak juga yang bisa mengisi 11 lapangan di timnas lah gitu. Kemarin sih Beckham bagus nih Ya, ada Beckham, ada Rido kemarin. jangan lupakan lah Sananta. Nah, dilupakan Sananta kalau dia sekali. Iya. Sananta itu berasal dari Liga Liga 3 ya. Liga 3 Sumur, gue tahu. Arjuna Putra Masih main tuh di kompetisi Liga 4 ya. matchnya SMS lah ambil si Kampo yang bawah ya masih ambil ya Iya. sama coach Christian abis itu jatuh di PSM Di PSN. bareng dulu ya Tidak. lu kemarin udah ambil dulu tentang si Bagot ya kan Mirip sambil depan. iya jadi winger deh Iya. nggak bisa nanti lampu kayaknya kalau jadi bang Harapannya menang lah, tipis pun tetap menang lah. siap Karena lihat cara mainnya itu memang ya nggak banyak berubah lah dari sebelum ini gitu. Bukan sebelum ini dari kayak era ST masih pakai apartemen sama pakai bebek kan 3-4-3 memang komposisi pemain yang dipakai di tahun ini mungkin ya lagi dalam kondisi fit semua ya, oleh pemain udah fit lagi gitu kan Bang. Ya tapi nggak bisa kita jadikan indikator juga saat kemarin menang 4-0 karena ya secara permainan dan ranking juga masih jauh 155 satu sekian gitu 154 sama 120 sekarang timnas sekarang ya. siap tapi bang abang tadi bilang kan kesempatan buat putra yang lahir di Indonesia tapi ya nah Liga 1 kita aja udah 8 pemain asing belum lagi kalau nggak salah katanya 11 pemain asing lagi nanti Kalau misalnya kalau misalnya kita berkaca sama sepak bola Eropa, Liga Inggris itu bahkan sampai full 11 pemain itu nggak ada yang pemain kayak Inggris gitu kan. masih ada lah Dan kayak Chelsea kayak gitu kan. Ya itu tadi kita kan udah menetapkan standar yang tinggi gitu kan, makanya untuk memperoleh pemain yang memenuhi standar itulah dibutuhkan kompetisi yang banyak gitu. Kira saat ini Liga 1 mungkin 11 pemain udah asing semua ya, Liga 2 kan masih bisa dimaksimalin, Liga 3, Liga 4 atau Liga sebelumnya. Karena kalau kayak Eropa gitu kan, kayak Inggris daerahnya itu balik cuma sebesar sekitar lah ya Iya, sampai Mesir lah kayak gitu. Tapi kasta sepak bola itu sampai 8 atau 9 kan. Kenapa kita nggak bisa gitu kan? Itu tadi semakin banyak kompetisi kan pemain yang terjaring juga makin banyak gitu. Jadi kalau abang pribadi artinya sudah ada batas atasnya, ya kan udah ada batas bawah, ya artinya yang di bawah ini yang ngejar nih ya. Iya. Berarti kayak sendiri juga ya. Kurang lebih. Oh, berarti kayak mana mau masuk pertanian dulu ya. Gue baca di saya dia mau. Kayak zaman aku masih SNPTN. SMPTN ya. Ujian kan. Tapi agak lucu ya. Siap. Bang, jadi artinya gini, mungkin masih berapa kali bang?
1 jam 50 lama juga Bang. mau kita soal Bisa ya. kalau sama orang pintar kayak gitu karena memang sama-sama IG-nya anak usu. Wah, abang itu yang anak berkelan. Nah, Ya kopi bakso juga yang punya nih Bang. Naik usu ya. ah, gila ya, yang punya usu. Abang itu anak Udayana ya. Kedokteran hewan katanya begitu. Mantap bang. Iya, proyek abang dulu katanya nyuntik komodo katanya. Ngeri bang ya, sampai kintit ya. Komodo bang, kintit apa sih? Kintit ya? Kintit ya. Jadi kena kami chemistry-nya sesama anak usul. Rektor siapa dulu bang? Pas tamat itu masuk Bang. Pas masuk lah. Pas masuk Pak Lubis. Siapa ya? Iya Pak Lubis. Setelah itu Pak Runtung lah. Oh iya, udah masih Pak Lubis. Masuk Jawa ya Bang. Ya. Udah berjuang juga nggak masalah ya. Udah banyak lah jasa-jasanya buat sepak bola usul pada saat itu. Banyak. Karena kalau kami tanding dulu senang kalau ada bapak itu. Iya. Senang tanding. Sempatnya main sama beliau ya? Sama beliau enggak, tapi adik-adikannya yang ngurusin gitu kan. Kayak menantunya sekarang masih ngurusin Pak Arifin. Oh. Arifin apa marga apa ya Bang? Kan bisa juga tuh. Iya, bisa Bang. Sip. Terus mungkin bang sedikit lah, mungkin pesan-pesan apa nggak di 1 jam percakapan kita nih untuk sepak bola Sumatera Utara supaya jaya lagi, gimana sih sebenarnya? Dan konten tetap abang lakukan juga. Insya Allah tetap lanjut. Nah konten balik lagi bang, konten ini abang nggak orang abang salah persepsi kan? Kalau di Medan ini kan kadang banyak salah persepsinya. Pasti. Nggak ngurangin nanti animo kecilnya, karena kan ngeri nih. Benar. Makanya aku coba apa ya pakai landasan berpikir lah kayak yang namanya anak kuliahan lah mungkin ya kan Bang, ada latar belakangnya pakai data gitu kan supaya Bang, nggak IQ kita terendah loh bang katanya bang. persepsi. Nah karena itu gitu kan Bang, kita masa mau terus-terusan rendah gitu kan Bang. Ya cobalah, makanya butuh apa ya, konten-konten yang memang kalau konten mendidik ini kan nggak rame ya kan. Siap. Tapi ya kalau nggak ada yang mau bikin konten mendidik siapa lagi. Iya, makanya bisa masuk di kami kalau nggak mau kan. Karena kelas ini capek. Iya, menurut aku belum ada yang ya kalau aku menilai bang ya berani ya bang ini gitu. Sampaikan ini berani gitu. Atau aja mungkin masih cari aman nih gitu. Kalau abang ini berani walaupun dia sebenarnya kan tanda kutip bang penggiringan ya. Maksudnya penggiringan itu bukan negatif ya, lebih ke pola pikir orang yang akhirnya mengambil kemana. Walaupun ada yang lari ke kiri, ada yang lari ke kanan ya. Pasti. Iya, bahkan ada juga komen kawan-kawan karena nggak terpakai itu di konten. Jadi ibu, kok kesini larinya? Kena kawan-kawan. Nggak ke situ larinya. Ya itu terserah persepsi orang ya. Tapi kalau abang sendiri dari jawaban-jawaban netizen itu kayaknya cocok ya dengan Masih masuk akal. Masuk akal ya. Memang dari jawaban netizen soal PSMS yang paling dominan itu soal kandang. Ya rumah kita teladan kan Bang. Yes. Lagunya aja Iya, sekedar iya. yang teladan gitu Bang. Abang kenal nyanyi kan gitu? Gak kenal banget Bang. Pengen juga kenal. Iya betul, siapa yang nyanyi kan? Iya. Royaltinya tuh bayar gak tuh? Iya. Setiap awak di Instagram apa sih lah? Ngilir angin. Iya. Harusnya setiap PSMS main nampil orang gitu ya kan. Iya. Minimal gitu ya. Kalau bang kira-kira kalau abang izin lah ketidakpengetahuan kami ini bisa komen lah bang biar kita cakap-cakap kayak mana inspirasi abang. Jangan-jangan itu pada saat minum kelapa di depan ladang ya kan bang? Betul. Tiba-tiba keren ini boy katanya buat jadi lagu. Anak jalan pelajar. Itu kan? Iya. Atau jangan-jangan dia anak polsek depan, kita nggak tahu sih. Iya. Mertua aku dituri. Wah, jangan mertua ya. Mertua main bola juga bang? Enggak. Mertua enggak. Enggak ya? Mertua kebetulan pendakwah. Apa dulu posisi apa itu? Gelandang. Gelandang ya? Siap. Ada nggak cerita beliau perbedaan Hartap sama tim-tim? Beliau di Hartap aja? Sempat dulu pas piala apa ya dia di PSMS ya lupa pula. Tapi ya Tahun berapa sih? aku lupa pula tahun berapa dia pokoknya sempat di PSMS juga gitu. Habis itu di Hartap sampai 2000 berapa ya? Sampai awal 2000 habis itu ke Medan Jaya baru fokus kerja ya. Di mana beliau? Dulu di Bakis Bang Polin Masumun tapi udah pensiun sekarang. Siap. Luar biasa. Keren. Oke, itu loh mungkin kalau ada kalian mau nanya lagi boleh kalian komen kita buat di part 2. Siap. Kalau ini jujur aja cakap-cakap kami perdana sama beliau, nah, mungkin diupload hari ini atau besok ya. Yang
Yang penting artinya ini kalian jangan salah persepsi buat anak-anak Sumut, anak-anak Medan, tolong didengar sampai selesai dulu ya kata-kata beliau baru menghujat. Jangan menghujat dulu, baru kau komen, nah, baru kau baca, baru kau tonton, nah, udah gila kita, jangan ya. Usahakan kita ini memang cerdas karena beliau juga anak pertanian, kita tahu passion grade pertanian itu di atas rata-rata. Di atas rata-rata itu anak-anak MIPA semua, MIPA sih IPA 1, IPA 1 loh sekolah bang ya. Iya bang. IPA 3, nah, di sekolah beliau IPA 3 yang nomor satunya. Kita efek cerdas aja bang ya, cerdas aja yang penting. Training dulu ya kan? Training aja, ini tolong diawal lagi bang ya. Tekniknya gitu, Konten cerdas. Ya? konten cerdas. Iya. Tapi kalau misalnya bang ketemu sama Bang Arya, karena jujur tahun lalu pernah ngobrol juga sama Bang Arya. Akan masuk konten katanya, dia sama aku. Walaupun dulu masih di konten aku ya. Sekarang kenapa kok malas sih gue baru sama habis ya. Jadi kalau ngobrol mau nggak gitu masukin dalam satu frame bertiga gitu ngobrol-ngobrol santai. Boleh aja sih bang. Karena kan namanya diskusi kan membuka pola pikir. Mana tahu ada yang aku nggak tahu sebelumnya jadi tahu gitu. Tapi artinya poin yang penting bang kalau Sumatera Utara supaya berjaya lagi artinya aku pengen sebenarnya kita udah tahu rosternya atau kegiatan apa saja selama setahun full ini ya misalnya kapan kompetisi A, B, C dan itu dipublish Kurang lebih seperti itu gitu. Atau kalaupun nggak dipublish, tim-tim itu udah tahu gitu. Ini seminimal-minimalnya timnya dulu lah yang tahu gitu dari jauh-jauh hari gitu sih. seperti itu ya. Siap. Jadi artinya harapan buat Bang Arya karena Bang Arya ini kan wartawan pernah ini lah pasti ya. Tujuannya supaya memperbaiki kualitas Sumatera Utara juga dan kalau bisa kenapa tidak putra-putra Sumatera Utara yang ada di PSMS, PSDS, kemudian PSDS juga bisa lompat lagi ke Liga 3 ya. Jadi PSDS main tahun depan lah ya di Liga. Ya di Liga 4 Liga 4 ya. Sayang kali. Kan? Ya mudah-mudahan bisa kembali lagi ya kan. Dan jelas lagi di sini. Amin, mudah-mudahan ada langkah yang sana lagi. Amin. Siap. Jadi itu aja mungkin teman-teman percakapannya ya hanya sekedar kami bincang-bincang namanya podcast. Kalau ada solusi kalian rasa boleh kalian catat. Ada pertanyaan kalian ketik lagi di kolom komen. Mudah-mudahan bisa mencerdaskan kita semua. Jadi balik lagi di sini kami bukan untuk menjatuhkan satu dengan lain. Tujuan adalah berbincang-bincang saja. Kalau nanti mau ngumpul juga boleh. Kita ngomong-ngomong lagi. Boleh. Ya kan? Lebih asik. Mau siapapun anda netizen. Yang penting intinya netizen Sumatera Utara, apalagi yang pencinta sepak bola Sumatera Utara, kalau bisa tonton dulu, ya kan? Simak dulu 2 kali. Kalau misalnya belum paham kali baru menghujat. Jadi kami nggak ada tendensius kemana-mana. Siap. Netral. Komen kayak Mas ya. Iya, dan bisa pakai akun asli. Ya, jangan pakai akun fake Anda. Kami bisa tahu siapa Anda, cuma malas aja ngeceknya. Kami ini sekarang udah masuk proses yang dimaki pun kami yang minta maaf. Iya, dia yang salah kami yang minta maaf. Iya, kalau udah kayak gitu prosesnya Pak. Karena usia kan udah tua. Iya. Mau dimaki orang pun, ya makasih Tapi banyak. cari musuh ya. Males. Gak usah lagi lah. Tenang aja ya kan. Tenang aja. Yang penting aku nggak ganggu orang, nggak curi uang orang. Siap. Macam dibilang sama Mendia Rames, ya kan? Yang penting aku nggak curi bang. Langsung karbol dulu ya. Oke, saya dengarkan percakapan kita karena kami juga di sini pakai waktu. Iya. Kalau anda dengar itu suara gitu, itu adalah waktu di sini. Langsung dimatiin. Oke, saya dengarkan saya Iman Batak dan legenda Singapura. Pandialat ya, intinya sukses buat anda semua apapun pekerjaan anda, yuk kita dukung tim kesayangan kita maupun tim kesayangan anda nanti yang lahir mungkin dari Liga 4 bisa ke Liga 2 atau Liga 1 tetap beli jersey originalnya, beli tiketnya, jadi kita membangun intinya ya kayak Liga Inggris sana lah ya, di durasi ujung untuk kami terus. Oke, bagi ucap-ucap kami jangan salah paham kalau ada apa-apa komen, tapi yang pertama pakai akun yang real biar kita enak diskusinya, karena kami nggak mau jadi kayak ibu-ibu yang viral itu. Ya kan? Tidak pantas. Nggak mau ya. Kan mau yang pantas-pantas saja. Dan minta maaf ya Pak. Iya, Pak. Rupanya polisi suaminya. Ya kan? Berani Bapak. Tapi mungkinnya buat ibu itu pun ada awalnya juga sih. Ya kan, soalnya klarifikasi ya. Penting intinya kami melakukan yang pantas itu. Oke, kita aja makasih banyak. Para peserta 061
Apa sih? Oh, jangan satu LB ya, ini CC aja. Oke, jangan lupa kalian follow dan subscribe juga di media sosial kita bersama. Nanti kita collab juga sama Jils. Dan Jils sudah 10 tahun sertifikatnya dengan usia 20-30 dan bisa menghidupi ekonomi masyarakat yang kita ada di sekitar untuk biasa. Saja semua kata, bye bye, thank you banyak. Wassalam.